Selamat pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Pur berharap anak-anak dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Anak-anak sekalian, hari ini anak-anak kembali ketemu dengan Ibu Pur. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang sering disebut KPK. Anak-anak sekalian, ayo kita semangat ya belajar untuk hari ini ya. Seperti hari-hari sebelumnya, anak-anak siapkan ya buku latihan anak-anak ya. Anak-anak sekalian, nah, dalam mempelajari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, yang pertama kali kita pelajari adalah tentang kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Anak-anak perhatikan contoh soal berikut ini ya. Carilah kelipatan bilangan 2. Anak-anak, dalam mencari kelipatan bilangan 2, anak-anak sungguh harus menguasai perkalian dasar bilangan 2. Jadi anak-anak, caranya seperti kita mencari bilangan loncat ya. Kalau anak-anak belajar di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 ya. Kita harus sungguh-sungguh menghafalkan perkalian 2. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18, 2 kali 10, 20, 2 kali 11, 22, 2 kali 12, 24, 2 kali 13, 26, 2 kali 14, 28, 2 kali 15, 30, dan seterusnya. Nah, anak-anak kita bisa hitung loh. Kalau Bu, saya kok tidak hafal ya. Kalau perkaliannya lebih dari 10, saya baru hafal sampai 2 kali 10. Kita bisa hitung susun ya. Misalnya kayak begini. 16 kali 2. 2 kali 6, 12. Tulis 2, simpan 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya 2 kali 16 adalah 32. Kita bisa tuliskan di sini 2 kali 16. Anak-anak kalau menghitung di buku orek-orek ya. 32. Anak-anak, apakah sudah bisa menjawab dari pertanyaan hal ini? Carilah kelipatan bilangan 2. Apakah setelah kita hitung ini selesai? Anak-anak belum ya, ini belum menjawab pertanyaan itu. Nah, jadi kelipatan bilangan 2 adalah, kita lihat, 2 kali 1, 2. Kita tuliskan di sini. 2 kali 2, kita tuliskan lagi 4. 2 kali 3, kita tuliskan 6 menggunakan tanda koma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Lalu kita bisa menuliskan 32, koma, dan seterusnya. Anak-anak, kenapa dan seterusnya ya? Karena masih bisa kita hitung 2 kali 17, 2 kali 18, 2 kali 19. Nah, kita masih bisa hitung lagi. Tapi kita hitung sampai 2 kali 16 saja ya. Nah, simbol dan seterusnya pada matematika menggunakan titik 3. Anak-anak ingat ya.
Itu menunjukkan bahwa masih bisa dihitung lagi. Anak-anak, sampai hal ini apakah anak-anak sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya ya, agar lebih paham ya. Anak-anak sekalian, soal selanjutnya adalah tentukan kelipatan bilangan 4 yang kurang dari 50. Nah, pertanyaannya diminta menentukan kelipatan bilangan 4. Jadi anak-anak harus menguasai perkalian dasar 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. 4 kali 9, 36. 4 kali 10, 40. 4 kali 11, 44. 4 kali 12, 48. 4 kali 13, 52. 4 kali 14, 56. 4 kali 15, 60, dan seterusnya. Anak-anak, kita diminta perkalian 4 yang kurang dari 50. Kalau kita sudah menuliskan perkalian dasar, apakah sudah menjawab pertanyaannya anak-anak? Belum ya, kita harus menuliskan jawabannya. Kelipatan bilangan 4 yang kurang dari 50 adalah 4 kali 1, 4. 4 kita tuliskan. 4 kali 2, 8. 8 kita tulis. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. 4 kali 9, 36. 4 kali 10, 40. 4 kali 11, 44. Dan 4 kali 12, 48. Kenapa kita tidak tulis 4 kali 13 dan seterusnya ya? Karena lebih dari 50. Pada soal yang diminta yang kurang dari 50. Anak-anak sudah jelas ya tentang kelipatan suatu bilangan ya? Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari kelipatan suatu bilangan, selanjutnya kita akan mempelajari kelipatan persekutuan bilangan. Kelipatan persekutuan adalah anak-anak kelipatan yang sama, bersekutu sama ya, sekelompok ya, dari dua bilangan atau bisa juga lebih. Anak-anak perhatikan contoh berikut ini ya. Carilah kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 4. Anak-anak masih ingat kan cara mencari kelipatan bilangan 2? Untuk mencari kelipatan persekutuan bilangan 2 dan 4, kita mencari kelipatan bilangan 2 dan kelipatan bilangan 4. Kelipatan bilangan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, dan seterusnya. Kelipatan bilangan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, dan seterusnya. Anak-anak, kita sudah mencari kelipatan bilangan 2, kelipatan bilangan 4. Apakah sudah menjawab
Pertanyaannya ini kelipatan persekutuan. Belum ya, anak-anak ya? Kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 4 adalah yang bersekutu, yang berkelompok tentunya angka yang sama. Dari kelipatan bilangan 2 dan 4 yang sama adalah angka. Yang pertama adalah angka 4 ya. Kita tulis angka 4. Yang sama yang kedua adalah angka 8 ya anak-anak ya. 8. Yang sama yang ketiga angka, kalau Bu Guru Lingkar penuh ya. Yang sama yang ketiga adalah angka 12. Kita tulis angka 12. Selanjutnya yang sama selanjutnya angka sama angka 16. Kita tulis 16. Tanda koma. Angka 20, kita tulis angka 20. Tanda koma. Angka 24. Kemudian angka 26, oh tidak ada, 28. Kita tulis angka 28. Kemudian angka 30 pada kelipatan 2, pada kelipatan 4 tidak ada. Nah, yang ada angka 32. 32. Apakah sudah selesai anak-anak? Tidak ya, karena kelipatan 2 masih bisa dicari lagi, kelipatan 4 masih bisa dicari lagi. Maka kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kita pakai simbol titik 3. Anak-anak, apakah kalian sudah paham? Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya ya. Anak-anak sekalian, soal selanjutnya adalah carilah kelipatan persekutuan dari bilangan 2, 3, dan 4. Nah, kita harus mencari kelipatan bilangan 2. Lalu kita mencari kelipatan bilangan 3. Kemudian kita mencari kelipatan bilangan 4. Kelipatan bilangan 2. Kelipatan bilangan 3. Kelipatan bilangan 4. Anak-anak, kita kelas 4 ini dalam pelajaran matematika sangat membutuhkan keahlian dalam menguasai perkalian dasar. Jadi anak-anak kalau belum lancar, masih ada waktu anak-anak ya. Hafalkan perkalian dasar. Lalu kemudian hafalkan juga cara menghitung perkalian susun. Karena setelah kelas 4, kelas-kelas selanjutnya juga akan menggunakan perkalian dasar untuk bisa kita menguasai pelajaran-pelajaran matematika selanjutnya. Anak-anak, kembali pada layar. Apakah kita sudah menjawab pertanyaan dari carilah kelipatan persekutuan dari bilangan 2, 3, dan 4? Belum ya? Kita baru memulai langkah pertama, mencari kelipatan bilangannya ya. Kelipatan persekutuan dari bilangan 2, 3, dan 4 adalah kita mencari angka yang bersekutu yang sama dari kelipatan 2, 3, dan 4. Yang mana yang sama ya? Angka 2 tidak ada di ketiga kelipatan ini.
Angka 3 pun tidak ada, angka 4 pun tidak ada. Yang sama adalah yang pertama angka 12. Maka kita tulis 12 yang pertama ya. Kemudian yang sama selanjutnya angka 24. Kita tulis 24. Apakah masih ada ya? Pasti masih ada kalau kita hitung kelipatan-kelipatan selanjutnya. Jadi 12, 24, dan seterusnya. Kita menggunakan simbol matematika titik 3. Anak-anak sudah paham ya tentang kelipatan persekutuan dari bilangan? Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari cara mencari kelipatan bilangan, cara mencari kelipatan persekutuan, sekarang kita belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau sering disebut KPK. KPK adalah nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan, dua atau lebih bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Berapakah KPK dari 3 dan 5? Kita pertama-tama mencari kelipatan 3. Nah, kemudian kita mencari kelipatan 5. Nah, anak-anak, setelah diketemukan kelipatan 3 dan kelipatan 5, kemudian kita mencari kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Yang bersekutu, yang berkelompok, yang angkanya sama adalah angka 15, angka 30, dan angka 45. Nah, apakah langkah-langkah ini sudah bisa menjawab pertanyaan anak-anak? Pertanyaannya, berapakah KPK dari 3 dan 5? Nah, anak-anak, langkah-langkah tersebut belum dapat menjawab. Jawabannya adalah KPK dari 3 dan 5 adalah KPK pengertiannya adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan. Yang terkecil dari kelipatan persekutuan. Yang paling kecil adalah angka 15. Maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Anak-anak, apakah anak-anak masih ada pertanyaan? Bu Guru berharap anak-anak sudah paham ya. Bu Guru akan memberikan satu lagi contoh ya. Anak-anak, perhatikan soal selanjutnya ya. Berapakah KPK dari 2 dan 5? Anak-anak, kita pertama-tama mencari kelipatan bilangan 2. Kemudian kita mencari kelipatan bilangan 5. Setelah kita menemukan kelipatan bilangan 2 dan 5, kita mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Yang mana ya? Angkanya bersekutu, sama, berkelompok. Yang pertama ternyata angka 10. Kita tuliskan angka 10. Yang kedua angka 20. Ada koma, 20. Kemudian yang ketiga angka 30. Tanda koma, 30.
Apakah masih ada lagi yang sama ya? Ternyata tidak ada lagi. Tetapi masih ada tanda titik 3 yang artinya dan seterusnya, masih bisa dicari lagi. Maka kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 5 adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Kita membuat simbol titik 3. Apakah sudah menjawab pertanyaannya, anak-anak? Belum ya, karena pertanyaannya berapakah KPK? Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK, itu kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, dari antara 10, 20, 30, dan seterusnya ini, yang paling kecil adalah angka 10. Maka KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Anak-anak, demikian penjelasan Bu Pur tentang KPK ya, yang kita cari menggunakan kelipatan bilangan. Anak-anak, masih ada banyak cara yang lain untuk dapat menemukan KPK selain menggunakan kelipatan bilangan ya. Tapi untuk pertama kali ini, Ibu Pur mengenalkan kalian mencari KPK menggunakan kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan bilangan. Anak-anak, jika anak-anak masih ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya kepada Ibu Guru di kelas masing-masing ya. Terima kasih untuk belajar kita hari ini. Anak-anak, untuk soal latihan akan Ibu Guru sampaikan melalui Google Classroom dari masing-masing kelas ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugasmu, mengerjakan latihan yang akan Bu Pur berikan. Kerjakan dengan teliti ya. Selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua.